Ya, tapi itu PR lah yang perlu kita perbaiki mungkin. Mudah-mudahan ada ini capres-capres yang Pak mau mendukung itu nanti. Kita ini potensial banget gitu ya. Itu adalah mahasiswa yang dari program Kampus Merdeka. Jadi Sekolah Esport ini menjadi salah satu mitra dari program Kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak angkatan 1, sekarang angkatan kelima. Jadi selama ini kita tiap semester pasti terima mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi eksportir atau mau jadi profesional ekspor impor lah gitu ya. Nah, semester ini kami punya 1.000 mahasiswa, 1.000 mahasiswa baik yang belajar ekspor maupun yang ada satu lagi yang belajar ekspor fashion melalui sekolah ekspor yang fashion namanya Lakore gitu. Jadi dan ternyata animo menjadi eksportir itu nggak hanya besar di kalangan perusahaan-perusahaan, tapi juga anak-anak muda kita itu ternyata besar sekali gitu ya. Saya juga kaget sebenarnya tadinya belajar ekspor, ternyata besar. Ada dua sebab sebenarnya. Kenapa besar? Satu karena kalau kita bicara ekspor kan bicara dunia gitu. Ya, anak-anak muda kayak saya juga suka jalan-jalan soalnya kan gitu. Jadi melihat pasarnya, tapi melihatnya memang pasar dunia begitu. Dan ya, yang kedua kemudian ini keinginan itu ditambah dengan keinginan menjadi pebisnis baru kan, era startup. Saya sendiri ketua umum Asosiasi Startup Teknologi ya. Era startup ini kan sekarang lagi mencari bentuk baru gitu kan. Setelah rontok banyak startup yang gede, apalagi yang kecil gitu ya. Nah, sekarang mencari bentuk baru lah. Bentuk barunya itu adalah mendirikan perusahaan yang memanfaatkan teknologi tapi kemudian bisa tumbuh cepat, dan ekspor itu menjadi pilihan gitu. Karena banyak yang melihat dengan ekspor kemudian perusahaannya bisa cepat maju. Paling nggak harapannya ya, paling nggak harapannya gitu. Tapi ya kemudian perlu ditemani, perlu didampingi. Nah, juga termasuk banyak sekali sekarang ini belasan ribu pelaku usaha UKM yang lagi belajar sama kami. Kalau dari yang Kampus Merdeka juga lebih dari 3.000 sekarang ya. Jadi saya sendiri eksportir sejak dulu ya, belasan tahun yang lalu. Sama sekarang itu beda banget gitu. Kalau zaman dulu kita nih kalau mau jadi eksportir harus punya modalnya banyak ya. Pameran ke luar negeri kan ongkosnya banyak kan gitu. Saya dulu keliling sana kemarin ongkosnya banyak, keluar duitnya banyak gitu. Nah sekarang lebih mudah karena apa? Kemajuan teknologi kan gitu. Jadi sekarang kita bisa optimalkan teknologi. Ini isu yang sekarang lagi ribut nih, TikTok Shop gitu kan gitu. Sebenarnya jarang itu jarang jualan. Ya tapi contohin TikTok Shop gitu. Ini nggak hanya TikTok Shop, ada Shopee, ada Lazada, ada Instagram, Facebook kan semuanya sama sebenarnya. Itu kan alat kan gitu. Tapi itu buat kita lebih mudah. Ya sayangnya sebagian dari mereka itu cuma dimanfaatkan dari yang luar negeri masuk ke pasar Indonesia. Kita ekspor loh dari luar negeri ke sini, itu kan ekspor dia kan, kita diserbu itu. Nah, jadi importir kan gitu. Nah, tapi sebenarnya ini menurut saya sih keyakinan saya itu hanya masalah waktu, kita kemudian bisa memanfaatkan juga teknologi ini untuk gantian ekspor. Nah, ini yang kita perlu dukung sama-sama gitu. Saya rasa pemerintah pasti juga akan dukung untuk kita memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini, karena sekarang ini ya yang sudah dipakai e-commerce lah ya. E-commerce sudah banyak dipakai. Ada platform digital namanya. Kemudian kalau di lingkungan sekolah ekspor ada namanya tokoexport.com gitu ya. Nah, itu mempromosikan produk-produk Indonesia ke luar negeri gitu. Kemudian ini saya mau beli, udah saya hubungi kontak personnya, kan lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang semua sosial media ini menurut saya bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia. Jadi kalau dulu sama sekarang lebih gampang ekspor itu gitu. Tapi perlu belajar juga kan gitu. Karena ada aturan-aturan yang melarang ini, melarang itu gitu. Belajar juga sebenarnya belajar ekspor itu nggak hanya tentang aturannya, tentang bagaimana menjalankan bisnis, kan bikin perencanaan bisnis yang baik itu perlu dilakukan. Satu muda itu kan ngajak anak muda jadi pengusaha. Saya boleh tarik sedikit mundur beberapa tahun lalu ya. 2011 itu diresmikan gerakan ekspor, gerakan kewirausahaan nasional GKN.
tanggal 2 sampai 4 Februari 2011 ini, tolong dicek, aku lupa tanggalnya. Lihat bersih karena waktu itu saya sebagai ketua tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kemenko Perekonomian mencetak wirausaha baru. Saya sebagai pengurus kadin jadi pinjam oleh Kemenko Perekonomian untuk kita kemudian gitu. Nah tapi dari situ waktu itu awal-awal itu menjadi pengusaha itu masih agak seret gitu ya. Calon mertua masih seringkali nggak mau nerima kalau calon mantunya pengusaha. Tapi sekarang enggak loh. Sekarang ini kalau saya lihat ya, saya banyak bergaul di perguruan tinggi ya. Saya berapa belas tahun ini jadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi gitu. Ternyata sekarang ini animo menjadi pengusaha di kalangan anak-anak muda, apalagi di kampus itu tinggi banget, itu keren banget gitu. Jadi sekarang ini kalau kenalan sama calon mertuanya, Bu, saya pengusaha gitu, mendiri startup rumah diterima gitu. Itu contoh bahwa loh, sebenarnya tren menjadi pengusaha itu bisa didorong, bisa diciptakan gitu ya. Nah itu dan menurut saya sudah terbukti lah sekarang ini animo itu besar sekali gitu. Jadi kalau sekarang sekolah ekspor ini kan sebenarnya menjadi pengusaha di tingkat global ekspor gitu ya. Itu yang kira-kira saya di Kadin 2016 ketika memulai sekolah ekspor itu sebagai ketua komite ekspor saya di Kadin. Jadi kemudian yang ini gerakan kewirausahaan nasional kita dorong menjadi yang sifatnya jadi bukan gampang lah, bisa ditingkatkan animo wirausaha itu. Kalau tanya biayanya ada yang mahal tuh, ada yang jutaan rupiah gitu, ada yang jutaan rupiah per satu modul gitu, tetapi ada juga yang untuk pelaku usaha yang baru, beginners, bahkan banyak kegiatan yang kita lakukan sekolah ekspor UKM misalkan nggak berbayar gitu ya, itu kita lakukan dan kita melakukannya secara hybrid. Jadi hybrid itu pembelajaran dilakukan secara online pada beberapa pertemuan, biasanya pertemuan terakhir kita adakan offline dan kemudian kita melakukan juga uji kompetensi. Kebetulan di sekolah ekspor ada lembaga sertifikasi profesi sekolah ekspor nasional yang dapat lisensi dari sertifikasi profesi BNSP, jadi kita sekaligus bisa melakukan sertifikasi kan gitu, tapi juga sertifikasi untuk kompetensi ekspor. Nah kita sekarang nanti di TI kami rencananya dengan didukung Pak Dirjen PEN kita akan meresmikan program namanya Certified Export Manager. Jadi kita akan mulai ini karena memang animo menjadi eksportir atau profesional ekspor besar. Jadi makanya itu peserta yang dari kampus Merdeka itu nggak banyak sama sekali loh Pak. Itu belajar satu semester full itu dibiayai negara ya, biaya negara mereka itu dan animo besar sekali. Kemarin ini yang mendaftar di sekolah ekspor dan Lakore itu ada lebih dari 5.000 mahasiswa. Ya, ini kuotanya ada 500 sampai 500 sudah 1.000, jadi banyak yang belum diterima. Artinya itu menunjukkan bahwa animo besar sekali. Itu Merdeka di sekolah ekspor dan mitra yang lain bisa, jadi mereka dapat Iya, 5 bulan lah, 5 bulan. Tapi ada program yang membuat mereka senang itu seringkali salah satunya. Nanti kami suka bikin JJE namanya, jalan-jalan ekspor. Jadi kalau jalan-jalan ekspor itu ya belajarnya sambil jalan. Contoh ini barusan ini ya. Beberapa bulan yang lalu kami bikin acara di Singapura kebetulan. Berasal di Singapura. Sambil di sana kita bikin kami punya program namanya Export Startup Best Up untuk kompetisi Export Startup. Kita bawa ke sana, terus di situ kita bikinin stand di salah satu mall di Singapura. Itu stand untuk jualan. Iya, jualan. Kemudian bikin kompetisi di Dubes sebenarnya Pak Dubes ya, Pak Dino Pratomo kan baik sekali gitu, bikin acara di situ. Mereka di situ, tapi mereka acara itu kan cukup padat, tapi di tengah padat itu mereka kabur. Maksudnya kabur itu datang ke pasar-pasar yang ada di Singapura itu. Kita perlu fasilitasi itu gitu. Nanti ke pasar sana. Jadi mereka melihat-lihat, oh ternyata produk yang begini bisa diekspor, ini nggak bisa diekspor. Dan mereka ini kan anak-anak kita yang pendidikannya baik gitu ya di perguruan tinggi. Dan mereka dengan cepat bisa melihat. Nah itu memudahkan mereka. Kemudian mereka di acara itu ketemu sama bayar luar negerinya itu. Jadi prakteknya gitu lah. Nah itu yang tidak hanya di perguruan tinggi, kami juga lakukan itu di tingkat perusahaan. Dan untuk itu bahkan sekarang ini ada namanya Sekolah Ekspor PPI Dunia.
nanti diresmikan di UT, Sekolah Ekspor PPI Dunia, bersama antara Sekolah Ekspor dengan perhimpunan pelajar Indonesia. Oh, banyak sekali pelajar Indonesia di dalam. Nah, mereka itu kemudian ada Direktorat Inovasi Bisnis kontak ke kami, kemudian akhirnya kami sepakat untuk sama-sama kita bikin Sekolah Ekspor PPI Dunia. Jadi yang di luar negeri bisa belajar ekspor, masih mereka menjadi nanti disambung sama yang dari Indonesia, sama pelajar Indonesia juga hanya belajar UKM, pelaku usaha ini. Jadi mereka yang ada di luar negeri itu bisa menjadi ujung tombak dari ekspor Indonesia gitu. Ya diaspora juga banyak, itu juga ada kerjasama sama Indonesia global bikin di sana. Tapi ya pada dasarnya kita ini sekarang perlu, sudah waktunya Indonesia itu kita nggak sebut mengikuti ya, bukan nyontek ya, tapi sudah waktunya Indonesia itu mengembangkan potensinya ekspor itu dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di seluruh dunia. Orang-orang Indonesia di dunia ini banyak ya, katanya 8 jutaan. Kalau nggak punya hitung sendiri gitu ya, terlalu dimanfaatkan. Sekarang ini ketika kita pertemukan mereka senang banget tuh, yang dari luar negeri diaspora maupun belajar Indonesia di luar negeri nyambung di sini. Jadi sebenarnya mekanisme ini cara udah mulai ketemu bentuknya. Mudah-mudahan ini pemerintah dukung terus ya, karena kami sebenarnya kepengen mencetak eksportir baru, termasuk yang tukang kayu sebenarnya ya. Ekspor dan impor itu ada cuannya, tapi Lebih gede dari impor, Pak. ya, kalau saya sebenarnya gampang aja, karena ini kebetulan saya kepala sekolah ekspor jadi punya ekspor. Tapi jujurnya sebenarnya potensi impor itu besar. Ya, makanya tidak heran, saya tidak bisa menyalahkan juga kalau banyak orang yang kepengennya impor karena impor itu potensi besar dan lebih gampang kan gitu kan. Ya tapi maksud kita impor doang. Surplus neraca perdagangan berarti kan ekspor kita lebih besar dari impor. Tapi coba dilihat strukturnya. Kalau dilihat strukturnya itu kan isinya ekspornya kan produk-produk yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayak tambang, CPO dan tidak merakyat kan gitu. Jadi kalau produk-produk yang merakyat, saya belum punya datanya persis, tapi feeling saya kita banyak umurnya daripada ekspornya. Nah, ya artinya kalau kita bicara tataran pelaku usaha yang merakyat gitu, maka keinginan impor itu lebih besar daripada keinginan ekspor. Kemampuan impor lebih besar daripada kemampuan ekspor. Nah, tapi itu sebenarnya kita ingin tingkatkan. Ya, ayo yang muda-muda, yang UKM, ayo ekspor. Nah, yang lain ingin mencetak 500.000 eksportir baru. Program ini diresmikan Tahun ini, Pak? Enggak, sampai 2030. Itu diresmikan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi UKM tanggal 17 Agustus 2021. Jadi 9 tahun kita ingin cetak 500.000 eksportir baru. Jadi niatnya itu karena gitu, karena sekarang ini jumlah eksportir Indonesia masih sedikit. Saat ini sudah berapa? Kita dari Kemendak. laporan Kemendak dan Cukai dan sebagainya itu tahun lalu jumlah perusahaan yang ekspor 15.000 doang. Kecil sekali, Pak. 15.000 katakan kayak orangnya itu satu perusahaan ada 3 gitu ya, 50.000 doang. Iya, betul. Bayangin aja dengan negara sebesar ini cuma 5.000 doang, dan makanya kita ingin cetak 500.000. Sebenarnya kami mengulang apa yang dulu saya lakukan di gerakan kita usaha nasional. Kita mau cetak 5 juta. Tapi Pak, baru ya. Nah, sekarang 500.000 pengusaha eksportir baru. Jalan ekspornya kan sekarang makin banyak yang bikin, kami senang lah. Lalu termasuk ada sekolah ekspor. Tapi sebenarnya gini, kalau kita mau memulai ekspor, yang nomor 1 yang terpenting aja sebenarnya punya produk sebenarnya. Nomor 2 punya pasar. Nomor 3 punya manajemen. Nah, manajemen itu termasuk masalah pendanaan, pembiayaan dan sebagainya. Nah, sekarang produk kita ini sebenarnya selama ini, kalau saya mau urut-urut dari yang berhasil dan gagal ekspor, yang pemula ini ya, yang memulai gede-gede, udahlah jalan sendiri lah kan gitu ya. Itu seringkali produknya yang nggak pas gitu. Kita ingin produk yang ikut-ikutan semuanya produk itu kopi, semuanya mau ekspor kopi ya kan bisnis lagi happening enak, Pak. Iya, perlu sadar bahwa kalau eksportir pemula itu kan beda dengan misalkan ya, saya ambil contoh Mayora gitu, Indofood. Ekspornya besar dan saya apresiasi mereka ada di mana-mana itu kan. Ya bilang saya terbuka sama mereka ada di mana-mana. Tapi mereka tuh gede gitu. Kalau kita mau saingan sama itu kan nggak bisa. Bisa. Jadi artinya harus mampu memilih produk yang mampu kita kembangkan. Nah, produk-produk kreatif fashion itu sebenarnya contoh yang sangat mungkin. Jadi memang harus milih produk. Yang kedua milih pasar. Nah, banyak yang eksportir yang pengen saya mau ekspor Amerika.
ya mungkin karena selama ini dubes kita di sana Pak Rosan kan mantan ketua umum Kadin kan sedang promosi-promosi, tapi kan susah ya buat ke Amerika itu, lewat Eropa gitu. Eropa, yang gede-gede itu dipen-penin terus sama Eropa kan gitu. Ya ada pasar ekspor tapi kan ini. Nah, jadi dari gimana pilih pasarnya? Kalau mau jadi eksportir pemula, pilih pasarnya lebih gampang aja. Asia misalnya. Iya, itu ada ASEAN itu kan gitu. Betul, iya Asia. Tapi kemudian kalian lupa kita kadang-kadang kan kalau mau ekspor maunya ketemu bule kan gitu. Oh, Padahal Pak Le juga bagus sebenarnya. Maksudnya iya betul. kita kadang-kadang ekspornya kemana? Itu loh ke PMI Indonesia di Taiwan di Hong Kong. Nah, itu kan bukan ekspor sama-sama orang Jawa dia bilang gitu. Duh, padahal Iya. itu ekspor. Ekspor juga, kan ngirim barang keluar. Iya, gampang aja. Ponaan saudara kamu ada di mana? Di Arab Saudi. Ya, kirim aja ke dia kan ekspor ke sana. Jadi itu ya sekarang ini kita pilih pasarnya jangan yang keren, tapi yang mudah untuk digarap. Nah, yang ketiga nanti soal pembayaran, ya, manajemen. Mengikuti pembayaran jangan pakai LC. Zaman sekarang penggunaan LC makin turun kan gitu kan. Ya kan eranya era fintech. Ya kan sekarang pakai. Ya, kalau pakai bayar transfer kadang-kadang belum percaya orang kan. Kalau fintech kan bisa. Sekarang banyak lembaga intermediary yang untuk membiayai. LC kan sama dengan fintech itu sebenarnya. Kalau LC jumlah banyak, kalau fintech jualan dikit, pinjol gitu, misalkan gitu. Dan juga pinjol aja itu pembayaran itu kan ini bisa untuk yang kecil-kecil. Ekspor banyak sekali sekarang ini kita temui eksportir di Indonesia baru yang ekspor timur ke Taiwan. Nanti besok ketemu sama teman yang Indonesia. Berapa harganya? Aku soalnya pernah kejadian. Suatu ketika ada peserta sekolah ekspor dari Taiwan minggu-minggu tanya sama saya, wah ini saya lagi di depan money changer, ngapain? Mau kirim duit ke Indonesia untuk beli produk gitu. Berapa banyak? 150 juta. Dia beli timbul dari kawan-kawan 150 juta. Tapi nggak bisa dia bilang kan gitu. Karena maksimum saya cuma bisa 50 juta. Nah, yang begini-begini sekarang kan nggak perlu lagi begitu karena pakai fintech kan sudah bisa itu udah. Aja dia bikin rekening 10 juta kali 15 nggak beres kan gitu. Nah, jadi ini sekarang makin mudah. Jadi itu ini yang kita mau sadarkan gitu bahwa perdagangan luar negeri itu sekarang caranya lebih mudah, membayar juga lebih mudah dan tetap aman gitu. Itu 3 hal itu yang kira-kira ini tanpa sekolah ekspor udah bisa gitu. Menganut prinsip export for all gitu. Jadi ekspor itu boleh untuk siapa saja. Anak-anak muda sekarang kami lagi ngerjakan banyak ini yang di bulan tinggi mereka udah terbukti bisa ekspor. Tapi juga peserta kita ada yang saya baru pulang dari IKN kan. Udah pernah ke IKN kan? Ini kemarin. Nah, tapi satu hari sebelum ke IKN saya mampir ke Samarinda. Saya ketemu sama namanya Ibu Yusi gitu ya, orang saudara kita dari Dayak Dayak mana yang peserta sekolah ekspor angkatan awal-awal dulu. Ibu-ibu banget, mungkin umurnya udah. Jadi alumni sekolah Bapak ya? Iya, sih. tapi dia contoh bagaimana yang dia sampai hari ini dia nanti akan hadir juga di T. Dia bilang, udah kalau di T nggak ada standnya, tampil aja di tempatnya sekolah ekspor gitu. Nah itu contoh dari yang anak muda sampai oma-oma gitu. Jadi sekarang ini ekspor itu bisa untuk Orang tua? semuanya, nggak ada mau laki-laki, perempuan. Berarti nggak ibu loh, oma-oma. Di pabrik termasuk nanti di sekolah di T itu satu modul itu kita jual 5 juta rupiah. Tapi itu yang kelas yang reguler ya. Kelas lah. Ada yang kelas 2 bulan. Karena kan itu benar itu harusnya itu pengen mendorong Indonesia itu jadi ekspor utama dunia. Kan sekarang ini belum. Kita ini baru ekspornya kita ini kecil banget. Ini off the record. Di mana negara di bank dalam negeri kan? Oh iya. Kami nggak tahu jalannya gimana. Masih yang jalannya. Tapi ketentuannya kan hanya berlaku untuk produk-produk sumber daya alam dan hanya 3 bulan, hanya 30% kan? Gitu. Kenapa nggak 100% aja? Wajibkan ruangnya 30%. Berarti sudah harus dipenuhi dong. 100%-nya berapa ya nggak? Ini udah nggak mau ya, udah itu ya. Iya lah. Takut kedetek. Iya, tapi kan sebenarnya itu kan ketentuannya itu yang pertama kan ya transparansi ekspor kan.